Proses Andri itu, kalau saya pernah ke Andri, saya melihat dokumen kuno, ya, ketika saya hendak meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka, mereka yang device langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazah tahun 2019, kita itu datang seakan-akan ini ijazahnya, ini kita seakan-akan langsung percaya saja. Seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif, tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang gimana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas. Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Bonatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah. Terima kasih ya buat kawan-kawan media. Memang ini menjadi sidang perdana di Indonesia terkait masalah ijazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu, semua warga negara bisa melihat ijazah yang diarsipkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah tersebut untuk yang ada di Andri itu dari tahun 2014 dan dari tahun 2019. Tentunya bukan ijazah asli ya, ini ijazah fotokopi yang terlegalisir, yang diserahkan pada saat pencalonan menjadi calon presiden periode 2014, 2019, dan 2019 ke 2024. Nah, jadi tadi memang dari mediasi kita ternyata KPU masih Andri masih belum menguasai yang sebenarnya harusnya ada di mereka, dan mereka menyebut bahwa barang itu ijazah itu masih dikuasai oleh KPU. Dan mungkin sebagai informasi saja bahwa besok saya sudah di WA sama pihak PPID KPU, KPU akan memberikan, semoga nanti teman-teman pers bisa mengikutinya, besok akan diberikan ijazah tahun 2014. Ya, karena sebelumnya yang diberikan itu baru ijazah 2019. Pertanyaannya, apakah saya selaku peneliti masih membutuhkan ijazah dari Andri? Ini pertanyaan penting. Saya bilang iya, karena apa? Karena berdasarkan undang-undang kearsipan, seharusnya yang saya terima itu adalah data primer. Itu sudah harus di Andri. Jadi posisinya itu seharusnya di Andri, karena KPU tidak mempunyai fungsi kearsipan, khususnya arsip yang bersifat statis, apalagi bersifat sejarah. Seharusnya itu disimpan di KPU, di Andri. Sehingga kalau saya tidak memintanya dari Andri, maka saya berarti memintanya dari KPU, dan KPU itu tidak kurang legitimasi memberikan ke publik. Sehingga bisa jadi sifat datanya juga sudah sekunder, fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanya dulu? Iya, pertanyaan mungkin. Jadi ada fakta baru nggak Pak yang diberikan oleh Andri tadi di sidang tadi? Apakah mereka selama 2 minggu ini ada meminta ke KPU atau apa? Saya coba. Jadi begini, tadi kita sudah membaca ya, diperlihatkan ada surat dari KPU ya. Jadi ada semacam surat menyurat antara Andri dengan KPU ya. Selama 2 minggu ini Pak? Sebelum ini, tapi anehnya itu surat itu ada ya tidak jauh rentang waktunya ketika Pak Bonatua mengajukan permohonan ke Andri.
Jadi kesannya bahwa ketika Pak Bonatua mengajukan permohonan informasi ke Andri, baru dia minta ke KPU. Artinya tinggal dinilai sendiri. Selama ini Andri ngapain, ya kan? Nah itu aja tadi. Dan itu pun suratnya itu hanya berbalas pantun aja. Jadi ya hanya informatif pendek lah ya. Jadi makanya kita simpulkan tadi bahwa ini kita nggak sepakat lah, kita lanjut aja ya, bahwa nanti apapun yang dilakukan oleh Andri silakan aja dijawab di pokok perkara kan, silakan nanti dihadirkan bukti-bukti yang apa yang sudah dilakukannya, biarlah publik yang menilai apakah Andri sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum. Itu aja tadi. Pak tanya, penegasan aja ketidaksepakatan dari sidang mediasi itu apa? Kemudian kan Pak Bonatua kan pernah menerima sain aja saya dari KPU. Itu yang 2019 ya. Dan itu kan dianggap sebagai yang sekunder bukan premier. Ada kekhawatiran nggak kalau besok ketemu dengan KPU lalu terima lagi salinan ijazah 2014 ternyata sekunder juga. Kalau yang 2014 itu sudah pasti ya. Kenapa? Pertama saya juga tidak melihat mereka memprint langsung atau memfotokopi langsung dari yang asli. Seharusnya kan saya melihat itu proses reproduksi data ya, cloning ya. Jadi terus terang itu hanya ada di Andri. Karena proses Andri itu kalau saya pernah ke Andri, saya melihat dokumen kuno ya, ketika saya hendak meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka, mereka yang device langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazatan 2019, kita itu datang seakan-akan ini ijazahnya, ini kita seakan-akan langsung percaya saja. Seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Seperti itu, Pak. Kan artinya kan besoknya yang 2019 juga kemungkinan sekunder. Apa akan tetap ke KPU atau gimana? Besok yang 2014 lebih tua lagi. Itu kan diduga akan tetap sekunder ya. Apa akan tetap ke sana atau gimana? Ya harus. Kenapa? Ya. Memang sekunder juga bisa. Ya. Tinggal masalah, saya kan meminta dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung ini yang melegalkan fotokopi tadi. Jadi seperti yang 2019 kemarin, kan itu juga ada di Bukasi dokumen pendukungnya. Sehingga bisa menjelaskan apa yang saya terima secara peristiwa yang lampau ya. Misalnya seperti apakah dilakukan verifikasi terhadap fotokopi ijazah itu, apakah dilakukan verifikasi klarifikasi ke UGM, apakah dilakukan klarifikasi langsung head to head fotokopi dan asli, seperti itu. Jadi besok mungkin kita akan bertanya lagi 2014 ini seperti apa kronologis dokumennya. Terima kasih, Pak. Yang lain? Saya tambahkan bisa. Bisa. Jadi gini, permohonan Dr. Bonatua ini bukan hanya untuk 2019-2024 yang ke Andri, juga termasuk itu. Dan ini mungkin juga sehubungan dengan ini untuk melengkapi ini mungkin ya. Masalahnya kan dikatakan primer, bukan primer ya. Itu kan karena diantaranya tanda tangan dihapus. Padahal tanda tangan itu tidak termasuk data pribadi yang dilindungi. Jadi kita bingung juga kenapa kok tanda tangan ini. Ya, timbul dugaan ya dari kami. Ini ada kemungkinan memang dibikin pancingan agar kita nanti kalau ke KIP mengajukan permohonan lagi baru ditunjukkan gitu. Game over gitu kan. Jadi bukan masalah substansi. Nah, itu dugaan kami. Memang itu memang disengaja untuk disembunyikan saat ini. Begitu nanti ada permohonan seolah jadi permohonan ini bukan permohonan substansi dari permasalahan ijazah, tapi permohonan masalah ada tidaknya tanda tangan. Itu dugaan kami sebagai lawyer ya, teman-teman itu. Karena kan agak aneh. Wong itu sudah di mana-mana, yang di kepolisian pun ditunjukkan ada tanda tangannya, di Dian Sandi pun ada tanda tangannya. Nah, KPU memberikan tanpa ada tanda tangan. Ini kan perlu dipertanyakan apakah masalahnya di tanda tangan itu? Mungkin ada tidak sama dengan yang lain atau apa? Dan juga yang diberikan oleh tim kami juga yang di Solo itu kan juga disampaikan ijazah itu. Di Solo disampaikan juga kan itu ijazah itu, tapi ijazah yang sama. Sehingga kami ini dulu ada isu, ada satu dugaan peristiwa di Pasar Pramuka dan sebagainya, itu dengar ya istilah seperti itu kan
konon kabarnya itu hanya untuk persyaratan untuk pengajuan persyaratan sebagai gubernur. Ya, kalau ini sama contohnya dengan yang Sulu pada saat wali kota, mungkin. Tapi sebelumnya, nah, silakan ada pertanyaan lain. Oh, kayaknya mau bertanya. Nah, itunya masih di situ. Oh, ini. Oh itu. Oh, Dia nih. Semuanya. Oh, ini geser semua ya. taruh di atas kertas ini. Ya nggak terdengar. Sri Kandi kita belum ngomong tuh. Iya. Iya. Oke ya, ini. Gimana? Ini. Ya Bu. Bu, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuenya Bu. Rekan-rekan jurnalis sekalian, kami mengucapkan terima kasih ya Anda telah memantau langsung sidang mediasi sengketa informasi publik ya antara Dr. Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di mana perkara ini adalah perkara nomor 049/9 Romawi /KIP/PSI 2025. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif. Tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang di mana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas. Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Dan memang kita kan bukan orang yang sengaja mencari kesalahan. Kita sedang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita paham bahwa fungsi daripada Arsip Nasional itu adalah penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Ya, terbetik suatu fakta bahwa mereka sebenarnya sudah cukup rajin untuk melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan informasi dan dokumentasi, tetapi ternyata pihak sananya ini ya, lembaga publik lainnya yang justru menjadi hambatan. Nah, ini mengapa? Dari sini kami juga bisa memahami bahwa ada keluhan dari pihak ANRI tersebut. Ternyata mereka melakukan pekerjaan mereka secara maksimal, tapi kelembagaan lain yang jumlahnya hampir 100 itu banyak yang belum menyerahkan dokumen-dokumen. Oleh karena itu termasuk ya mereka minta bantuan kami juga untuk menghimbau kepada kelembagaan lainnya agar segera menyerahkan dokumentasi yang dianggap sangat penting itu untuk bisa menjadi kolektif memorial bangsa. Ya, ini sangat berbahaya kalau seandainya data-data yang sudah seharusnya menjadi statis ya untuk disimpan, sudah waktunya itu jangan sampai tidak diserahkan gitu. Kami melihat bahwa adjudikasi bukan hal yang buruk ya. Itu mungkin saja tidak tercapai kesepakatan tadi, tetapi di persidangan yang memuat pokok daripada gugatan, insya Allah bisa dibongkar semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kami memandang sangat positif pada mediasi kali ini. Saya kira demikian. Terima Jadi Bu, kasih. tadi Arsip Nasional mengatakan bahwa tidak hanya KPU yang lalai seperti ini. Artinya banyak lembaga lainnya yang mungkin lalai dalam menyerahkan arsip ya. Oleh karena itu minta bantuan kepada kita. Kelembagaan yang lainnya yang sifatnya harus menyerahkan dokumentasi itu harusnya segera lakukan itu Perkara ini gitu. baru pertama Dan ini perkara ini pertama. Jadi memang agak kelihatan grogi mereka ya. Sehingga agak berprasangka padahal bukan itu maksud kita gitu. Kita mau melihat sumbatan itu ada di mana. Apakah seperti KPU yang selama ini sudah melakukan hal tersebut atau di mana begitu. Dan semakin terang benderang saya kira. Begitu ya Bang ya. Iya. Jadi mereka ada kuasa nggak untuk memaksa KPU menyerahkan itu sebenarnya? Nah, jadi Undang-undang itu perundang-undangan ya. Iya. Kalau mereka itu sifatnya itu sangat netral dalam hal ini ya, tidak berpihak kepada siapapun. Nah, akan tetapi yang terbaik saja gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada hal yang sifatnya pidana dan segala macam, itu makanya gunanya mediasi ini untuk bisa memperjelas kepada mereka begitu. Silakan Bang Roy. Udah Ya. terus lanjut tuh. Wah, Roy, aja, sini. Lanjut tuh. Iya. Ya. ada tamu spesial Pak Roy Suryo. Ada pertanyaan lain Pak, barangkali. Ya. Kemudian nanti lanjutin Pak. Nanti. Ke Pak Bonatua dong boleh. Oh, boleh. Ya, ke Pak Bonatua. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menggelisik ijazahnya Pak Jokowi? Sebagai seorang peneliti internasional ya? Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik? Jadi terima kasih ya. Jadi penelitian yang hebat itu harus ada dua latar belakangnya. Pertama latar belakang peneliti itu sendiri dan kedua latar belakang permasalahannya. Saya rasa saya latar belakang sebagai peneliti kebijakan publik sangat cocok untuk meneliti ini. Karena memang berbicara tentang badan publik, dokumen publik. Kita tahu beliau kan presiden, berarti kan badan publik pejabat publik ya. Dan kedua, latar belakang masalahnya ya permasalahan ini suka atau tidak suka ini sudah menjadi perbincangan di publik di mana-mana. Ya, sehingga saya selaku dokter bukan peneliti disertasi lagi,
harus terpanggil untuk turut menyelesaikan permasalahan bangsa dengan memberikan solusi. Dalam hal ini saya tidak saya bersifat independen. Artinya kebetulan saja memang fakta-faktanya mengarah ke antitesis bahwa ijazah itu palsu ya, tanda kutip ya. Saya betul ke arahnya ke sana karena memang hipotesis penelitian saya adalah antitesis ijazah asli, seperti itu. Oke. Jadi, Pak, jadi Ya, Pak dikit aja Buana sini. mensinyalir ini palsu karena sulit untuk dikasih gitu. Karena Ya. mereka sulit untuk memberikan. Pertama ya memang karena ini saya punya hipotesis ke arah situ. Iya. Ya keterbukaan informasi ini kan menjadi tanda tanya publik. Kenapa sih hanya fotokopi terlegalisir ya itu susah. Gimana lagi aslinya? Betul. Seperti itu. Ya. Siap. Ayo Bang Roy. Oke, silakan Pak Roy Suryo. Ya, Tamu spesial. enggak spesial lah. Pakai telur. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya memang sudah izin sebelumnya ke Pak Bonatua karena ada acara sebelumnya, tapi alhamdulillah karena mediasinya alot, maka masih kebagian, ya, gitu. Nah, jadi mediasi itu adalah salah satu proses yang memang diatur ketika suatu masalah itu kemudian tidak menemui kata sepakat. Jadi tadi yang saya dengar semuanya sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena semuanya tidak sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013. Yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Bonatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah, ya. Apakah KPU atau Andri, ya, gitu. Karena kedua-dua belah pihak ini seharusnya terjadi satu proses di mana Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Andri yang menerima. Tapi kita juga dengar ya, barusan juga kita dengar bahwa KPU baru saja disanksi juga ya, karena apa? Bersifat hedon ya gitu, karena melakukan kegiatan kemana-mana pakai private jet ya. Ada hubungannya atau tidak? Itu saya kira nanti juga akan terungkap ya. Jadi artinya kita semua juga di sini tadi Pak Bonatua juga mengatakan bahwa memang ijazah ya untuk memperbandingkan mereka itu jujur atau tidak. Rumusnya apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Karena kita tahu nanti antar satu dengan lain itu ada satu ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu akan mengetahui ini benar apa tidak. Apakah benar ijazah itu memang baru muncul di tahun 2012 atau sudah sebelumnya? Atau yang tahun 2012 pun ditarik ke belakang ke 2005 dan 2010. Jadi itu kata kuncinya. Jadi saya justru memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mediasi yang sepakat untuk tidak sepakat ini nanti justru akan baik bagi masyarakat Indonesia. Amin. Karena kita akan menemukan di mana yang salah dan disitulah nanti harus bertanggung jawab. Dan ini tidak hanya untuk presiden yang sudah terpilih dan sudah kemudian lengser itu, tapi untuk selanjutnya. Karena bapak dan anak sama saja, ya, gitu. Artinya like father like son, ya. Pohon itu atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam pepatah tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal nolanjaran. Artinya apa? Artinya ya kalau bapaknya begitu, anaknya sama kelakuannya, sama buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berarti surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI? Oh harus. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah kan? Sudah kan? Dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi itu khusus untuk presiden dan wakil presiden ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Karena apa? Kita tahu MDIS
ya, itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000. Ya, anak SMP saja tambah setahun asal bayar aja bisa masuk MDIS kok. Ya, kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama. Ya, karena MDIS tuh sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya duit saja ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan otoriternya, kejahatannya ya. Samalah kelakuannya ya dengan yang ini. Jadi sekali lagi betul itu akan sudah on proses, sudah digugat. Dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar dan ini adalah wapres yang akan bisa dimaksudkan dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Udah. Ya. Cukup. Oke, terima kasih ya. Ya. Kalau sempat besok jam 11 ya. Ya. Di KPU. Di KPU. KPU Pusat. Bonjol, Pak. Iya, Imam Bonjol. Penerimaan salinan ijazah tahun 2014. Ya. Beserta surat keterangannya, verifikasinya. Walaupun itu agak aneh sebenarnya Pak, menurut Bapak. Harusnya Andri yang Bapak dapat dari situ. Ya seharusnya KPU nggak bisa megang lagi, itu kan udah arsip. Banyak. Apa? Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tolong mic-nya, Pak. Mic saya yang kayak kancing. Ya. Sudah selesai. Ya, yang kecil dong, saya punya. Apa ini yang Oh iya, Punya api nih yang bulat nih. Saya udah tahu nih. udah tahu. Pak Bonas saya Waduh. tahu kita mau ke DPD mau kumpul ke lapangan tenis basi kebakaran. Iya, pasar pramuka kebakaran. Nah, Mana lagi? saya mau tanya Pak Roy nih. Pak Roy, gimana komentarnya bahwa ada sebuah lembaga survei menyatakan menteri dengan kinerja terbaik adalah Abdul Muti nomor Menteri 1. dengan kinerja terbaik. Iya. Satu, ya saya sebenarnya pribadi tidak percaya bahwa Pak Menteri itu bersikap dengan kita ya agak tertutup atau ketakutan. Mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, surveinya dilakukan sebelum kita meminta atau ada soal ijazahnya Gibran, surat penyetaraannya Gibran. Mungkin. Iya. Mungkin dia baik waktu itu ya. Tapi kalau surveinya dilaksanakan sesudah ada surat penyetaraan dan sudah kita minta dan ternyata tidak ketemu, termasuk juga Pak Latiful Dayat itu yang tidak ketemu, maka ya kita ketawakan saja hasil survei ya. Oke, Pak. Ini tambahan aja, iseng. Lucu-lucuan aja. Ini mic saya masih satu di tempat Pak Bona nih. Oh, ini mic-nya siapa ya? Bisa Bang. Ya. Bentar. Ada yang lupa tadi. Apa Pak? Apa tuh, Pak?